Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Mardian, asal sekolah SMP Bakti Baradatu, Waikanan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Cerah bener ya kalian ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semua baik. Kamu Mei baik. Baik, tapi kok kayaknya kamu nggak baik-baik aja ada jerawat di sini. Jerawat cinta. Nah, hari ini kita ketemu lagi pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita mulai pelajaran, disiapkan dulu. Silakan berdoa biar nggak ngantuk. Siapa yang siap? Adin aja lah. Semua siap? Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dan jiwa kita. Selamat pagi Bapak, puji dan syukur karena Tuhan Padamu atas segala berkat dan karunia hingga saat ini. Kini anak-anakmu akan belajar di rumah dan bersama kami dalam belajar supaya kami mengerti apa yang kami pelajari. Semua doa yang kami Padamu berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang dan selamanya. Terima kasih Adin. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Alhamdulillah. Nak, siapa yang belum siap belajar hari ini? Yang belum siap belajar? Siap semua. Siap semua. Baiklah, kalau udah siap semua, kita untuk menambah rasa nasionalisme kita sorak-sorak bergembira pagi ini. Yuk. Kita untuk menambah rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini, sorak-sorak bergembira dulu gitu ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang menyajikan teks persuasif. Menyajikan teks persuasif. Namun sebelumnya, ini masih ada kaitannya nak dengan pelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Saya Bu. Ya, coba. Struktur teks persuasif dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Iya, benar sekali. Masih ingat. Terima kasih Cindy. Masih ada yang ingat lagi apa yang perlu kita persiapkan untuk minggu ini? Ada yang membawa perlengkapan untuk menyajikan? Ada, Bu. Ada. Siapa coba yang sudah membawa perlengkapan? Bu. Golda. Bawa apa kamu, Gol? Karton dan lem, Bu. Karton dan lem. Ada lagi? Saya Bu. Bawa apa? Bawa gunting. Ada lagi yang bawa? Kenapa bawa handphone? Bawa Bu. Bawa. Karena kan nanti mau buat video ya. Iya. Ya. Kan kita hari ini belajarnya menyajikan teks persuasif itu dengan berbagai cara penyajian. Jadi ada yang menyajikan berdasarkan tulisan. Yang menulis siapa yang menulis? Kak kita dan kelompoknya. Kemudian yang membuat video siapa? Nafa. Nafa dan
Golda. Terus yang menggambar Mario, ya. Nanti kita akan membentuk kelompok berdasarkan minat kalian dalam belajar. Ya, jadi yang minatnya audio visual, kemudian yang visual, yang menulis, membaca itu nanti akan kita bagi kelompok ya. Kemudian baiklah anak-anak, KD kompetensi dasar kita pada hari ini adalah di sini. Bisa kalian baca di sini, Nak? Di depan. Nah. Kompetensi dasar kita adalah menyajikan teks persuasif, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan apa ini? Struktur dan aspek lisan atau aspek lisan nanti kalau secara lisan. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran model PBL menggunakan pendekatan TIPEK, peserta didik mampu membuat teks persuasif. Peserta didik mampu membuat teks persuasif. Ya. Begitu. Yuk, mari belajar. Nah, materi kita hari ini, kalian kan nanti akan membuat teks persuasif ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus menyusun langkah-langkahnya dulu. Perhatikan di sini ya. Tugas kita akan membuat teks persuasif itu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan menentukan tema. Tema apa yang akan kalian lakukan? Ini adalah rujukan utama. Kemudian setelah kalian menentukan tema, ini tema akan ibu buat jadi satu tema yaitu sampah. Satu tema yaitu sampah. Kemudian susunan perincian itu ada pengenalan isu, isinya rangkaian argumen, kemudian ajakan dan penegasan kembali. Kemudian selanjutnya pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan ini isinya pendapat dan fakta, argumen dan opini. Pengembangan selanjutnya kalian akan mengembangkan yang sudah kalian susun di sini menjadi sebuah teks. Teks itu boleh kalian jadikan video, ya, gambar atau tulisan. Nah, nanti kalian akan masuk ke dalam kelompok yang sudah kalian tentukan sendiri. Jadi yang mau menulis silakan ke kelompoknya Mbak kita. Video ke kelompoknya Nafa atau Golda. Gambar ke kelompoknya Mario, ya. Mungkin sebelum kita mengerjakan tugas, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada. Cukup ya berarti ya. Nah, ini isu yang akan kalian kembangkan menjadi teks, maksudnya ini teks persuasi ya. Salah, bukan deskripsi. Persuasi. Udah, silakan ke kelompoknya masing-masing. Ada yang sama Golda kok. Ada yang sama Golda, ada yang sama Golda. Golda di sini. Katanya bisa. Bisa. Nggak ada yang Golda aja bisa. Apa? Ezra, Seri. Ya Pak, kita nulis kan? Nulis kan?
sini. Nah, ini. Anak-anak, ada yang lupa saya. Jadi kalian nanti berkelompok akan memasukkan kerangkanya ke dalam NKPD dulu ya. Kalian akan memasukkan kerangkanya ke dalam NKPD. Kita harus bikin pakai lem lagi nggak sih? Oh enggak ya, sudah lulus. Terus kita cari ini. Kita salin dulu ke ini sesuai strukturnya. Pakai AM atau pakai surat? Mau dipotong. Aku semua warna ini warna pergi. Tangannya aja. Jadi kita cari informasi tentang sampah dulu ya. Sampah atau enggak sampahnya. Iya, kamu udah 10 kali ngomong sama saya. Anak-anak, ada yang lupa saya. Jadi kalian nanti berkelompok akan memasukkan kerangkanya ke dalam NKPD dulu ya. Kalian akan memasukkan kerangkanya ke dalam NKPD. Ini. Kita harus bikin pakai lem lagi nggak sih? Oh enggak ya, sudah lulus. Terus kita cari ini. Kita salin dulu ke ini sesuai strukturnya. Pakai AM atau pakai surat? Mau dipotong. Aku semua warna ini warna pergi. Tangannya aja. Jadi kita cari informasi tentang sampah dulu ya. Sampah atau enggak sampahnya. Iya, kamu udah 10 kali ngomong sama saya. Biar Gini kocak-kocak ngecek loh. Oh, sesuai yang nomor mingguan dia ya. Pak, Ini Sam. iya itu. Nah, kayak gini kan nyala
Karena waktu zaman kecil dulu saya sudah buat rumah-rumah. Tahu buat rumah-rumah pakai macam. Apa cengkok? Mama pakai cengkok. Rumah-rumah kan tidak. Mama pakai cengkok. Cengkok itu bahasa apa? Misalnya kalau ini apa sih namanya? Kapasitasnya gitu. Apa sih mas? Kata lain enggak? Kata lain kapasitas. Kapasitas apa? Muatan. Muatan. Kayak dia itu juga ya. Oh, bagian nulis ya? Aku bantu cari informasinya. Sampah di Indonesia. Bukan. Ya, cepet dulu. Bukan dalam kapasitas adalah. Ya, kapasitas. Surini, Iya. saya sedang membuat videonya, Bu. Apakah perlu ada sebuah kata-kata lain yang ditambahkan atau bagaimana? Ya harus. Coba. Ya, Ini ditambah ini. Bedanya apa? Ini kan berarti ini baru pengenalan isu kan sampah kan. Tapi kamu udah ngomong nih. udah. Nah, karena kamu udah ngomong, jadi kamu tinggal tulis di sini pengenalan isu. Terus nanti yang selanjutnya rangkaian argumen. Ini kayaknya udah kamu kirim ya, ya. Udah, Bu. Rangkaian argumen sampai selanjutnya di penegasan kembali. Penegasan kembali, ayo teman-teman, kita tidak boleh ngomong sampah sembarangan. Nah, ini aku sudah. Oh ya, ini kalimat persuasifnya ya. Berarti ajakannya ya. Iya. Ayo buang sampah pada tempatnya ya. Bagus. Udah bisa. Udah bisa, Bu? Bisa. Terima kasih, Bu. Iya. Yang ini sih gimana? Dikerjain. Oh, ini kan tugas individu nanti di rumah. Oh. Tapi udah Sekarang. Berarti cuma ini doang ya? atasnya doang. Atasnya aja. Iya. Ya. Jadi kalau ini untuk tugas individu nanti perorangan, jadi kalian ada tugas sendiri untuk nilai sendiri. Ini kan nilainya nilai kelompok. Ini nilai sendiri. Nanti kalian tempel ini ya? Berarti ya? Coba tempelnya banyak nggak? Ambil aja. Cuma nih. Berapa ini? Berapa lembar? Berapa lembar? Berapa lembar? Ini yang terakhir tempel. Ini, Bu. Masih mau ke Nanti kan tinggal kalian tulis penjelasannya ya. Penjelasannya ini apa pengenalan isu. Bentar. Ini berapa? Berapa juga? Ini wakilnya deh. Bagus. Wakil saja keduanya dulu nih. Iya, Bu, kita lagi nyari informasi buat bikin mappingnya. Oh, berarti nanti kalian tinggal tempel sini ya? Iya. Oh iya. Sampai Indonesia. Di Indonesia. Indonesia termasuk. Itu ya, ya. Ide kalian juga. Makasih, Bu. Iya dong. Kalau ini sampai ini. Oh, nulis. Manajemen pengelolaan sampah. Sebenarnya nak, ini kalian tinggal ini aja loh. Kalian buat tentang sampah kan? Ini kalian cari argumen-argumen tentang sampah. Kamu itu kalau di Indonesia itu kayak kalau daerah kita aja, kalau daerah terus ada kalimat ajakan, ya kan? Penegasan kembali udah nak, jadi Sayang daripada pinjam. kalau kayak gini Oh, yang pasti. kalian ngisi loh sampah dan akhirnya kan sampah lupa itu bakal sampah kalau tidak ada sampah kan terus yang ketiga kan harus kan penegasan kembali sampah kelamaan bikinnya. Anak-anak, waktu kita hanya
Jadi kalau misalkan sudah selesai itu udah boleh dipresentasikan. Ya, kalau udah selesai boleh dipresentasikan. Kalau misalnya video itu gimana? Video itu boleh kirim ke Bu Rini kayaknya ya. Iya. Kirim ke Bu Rini melalui WA web. Kalau enggak kalian masukkan ke link YouTube kalian tinggal dicari aja. Kita kalau presentasi kan tinggal nayangin video. Kalau video tinggal nayangin video aja. Udah selesai video? Udah. Berarti kirim ke WA web ya. Golda atau siapa? Anak-anak selesai ya, habis ya waktunya ya. Ya. Sekarang yang sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya kelompok berapa? Kelompok. Kami dulu. Ya, silakan. Kelompoknya Golda. Ini penyajian teksnya ini ya, video ya. Iya. Ya, ayo. Ayo semua. Yuk silakan yang mau ngomong. Adin aja lah yang ngomong. Halo teman-teman, di sini kami akan menyajikan hasil video yang telah kami buat. Iya. Halo teman-teman, ini adalah sebuah gambar dari sebuah tumpukan sampah yang tidak terurus oleh manusia. Tumpukan sampah ini bisa membuat bencana-bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya. Cara mengatasi banjir adalah dengan membuang sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari penyakit, wabah, dan kesehatan kita tetap baik. Sekian dan terima kasih. Sekian. Halo teman-teman, ini adalah sebuah gambar dari sebuah tumpukan sampah yang tidak terurus oleh manusia. Tumpukan sampah ini bisa membuat bencana-bencana alam seperti banjir dan lain sebagainya. Cara mengatasi banjir adalah dengan membuang sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari penyakit, wabah, dan kesehatan kita tetap baik. Sekian dan terima kasih. Untuk semuanya ada sedikit tambahan. Ayo kita buang sampah pada tempatnya supaya kita bisa terhindar dari penyakit dan bencana alam. Iya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Dan jika ada yang memberi saran, diperbolehkan. Ada yang memberi saran dari kelompok 3. Aku mau nanya nih, bagian yang ajakannya tadi yang mana ya? Ajakan yang mana? Di tambahan. Karena di video ada sedikit kesalahan. Mungkin ini ya. Ayo. Ya, iya. Ada Ada lagi? Ya. Cukup? Silakan sih ditutup. Sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatian dari kami. Terima kasih kelompok 1 luar biasa sekali. Tapi memang ada tambahan sedikit dari Bu Rini ya. Videonya memang udah bagus, hasilnya juga sudah bagus. Cuman perlu kelompok 1 itu ditambah lagi nak bagian yang pengenalan isunya yang mana, rangkaian argumennya yang mana gitu. Jadi tidak apa. Kami kan bertanya-tanya ini yang mana ini rangkaian argumennya, mana yang ajakannya ya begitu ya. Silakan kelompok 2. Jadi dijawab, jadi kita itu masih berpikir kalau idenya itu dapat dari teks yang tadi, teks persuasif tentang sampah. Jadi daripada kita ribet mikir-mikirnya, udah kita gambarkan
aja dan sebagainya. Jadi menurut kalian dengan gambar ini sudah mewakili persuasif kalian ya? Intinya teks persuasif kalian. Ada lagi dari kelompok lain mungkin? Cindy, ada pertanyaan dari kelompok satu? Kalau pertanyaan, kalau untuk Masukan? masukan, boleh lebih diperjelas lagi tentang Iya. Jadi benar itu ya nak, kata Cindy itu benar. Kami udah ngerti nih maksudnya ini mengajak, tapi maksudnya oh ini loh rangkaian ini yang apa pengenalan isunya yang ini, rangkaian argumennya yang ini gitu ya. Jadi semuanya masuk ke dalam itu ya. Silakan ditunjukkan. Itu tadi presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Sekarang kelompok kedua ini menyuguhkan persuasifnya dengan gambar ya. Silakan dimulai. Mungkin sana. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi kami di sini akan memperlihatkan gambar atau poster kami yang sudah kami buat. Jadi di sini ada gambar tangan yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Ya, yang sebelahnya juga sama aja. Jadi kalau buat ajakan itu buanglah sampah pada tempatnya agar kita terhindar dari penyakit dan kerugian atas bencana alam seperti banjir dan lain-lain. Rangkaian argumen. Kalau rangkaian Jadi ininya isunya tetap dengan sampah ya. ya Bu, Ya. masih tetap sama sampah. Isunya satu nak dengan ini yang ibu kirim tadi ya. Isunya sama. Terus udah buka. Mungkin ada tambahan dari Laras? Tidak. Tidak. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi. Jadi teman-temannya ini hanya membuat gambar tentang sampah. Jadi kan ini isu kita ya. Jadi mereka membuat gambar tentang sampah yang katanya ajakannya ayo membuang sampah pada tempatnya. Dari kelompok lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mau apa lagi? Ya aku mau nanya Bu, kira-kira dari kelompok kalian dapat ide gambar seperti itu dari mana? Jadi izin jawab. Jadi kita itu masih berpikir kalau idenya itu dapat dari teks yang tadi, teks persuasif tentang sampah. Jadi daripada kita ribet mikir-mikirnya, udah kita gambar tempat sampah aja dan sebagainya. Jadi menurut kalian dengan gambar ini sudah mewakili persuasif kalian ya? Intinya teks persuasif kalian. Ada lagi dari kelompok lain mungkin? Cindy, ada pertanyaan dari kelompok satu? kalau pertanyaan, kalau untuk Masukan? masukan, boleh lebih diperjelas lagi tentang Iya. Jadi benar itu ya nak, kata Cindy itu benar. Kami udah ngerti nih maksudnya ini mengajak, tapi maksudnya oh ini loh rangkaian ini yang apa pengenalan isunya yang ini, rangkaian argumennya yang ini gitu ya. Jadi semuanya masuk ke dalam itu ya. Silakan ditunjukkan. Itu tadi presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Sekarang kelompok Siap, kita cara penting ya. Kita cara penting. kelompok 3 menyajikan teks persuasifnya dengan apa nak? Jadi kali ini kita akan menyajikan teks persuasif dalam bentuk mind mapping seperti ini. Ya. Jadi di sini teks persuasifnya masih tentang sampah. Yang pertama adalah pengenalan isu. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai. Selanjutnya, sampah di Indonesia termasuk negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Menurut data Asosiasi Industri Plastik Indonesia, limbah plastik yang dihasilkan Indonesia mencapai 66 juta
per tahunnya. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah yang menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Menurut kami, sampah yang dapat dikatakan banyak di Indonesia untuk membangun kegiatan sehari-hari di lingkungan sekitar, seperti sampah yang berserakan, aroma sampah yang menyebabkan pencemaran udara. Ayo mulai biasakan buang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan kantong atau botol plastik, melakukan daur ulang menjadi barang yang berguna demi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang. Ada yang Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. cukup. Apakah tampilan mereka ini sudah semuanya udah bisa mewakili susunan teks persuasif, struktur dan kebahasaannya? Sudah, ya. Menurut Ibu juga ya, kelompok tiga ini sudah yang di antara dua kelompok tadi, kelompok tiga ini yang paling bisa mewakili. Jadi struktur dan kaidah kebahasaannya sudah masuk ke dalam mind mapping yang mereka buat ya. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk kembali. Sekarang persiapkan diri kelompok 4 yang cantik-cantik ini, senyumnya manis-manis. Pada presentasi kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang sampah dan cara pengelolaannya. Rangkaian argumen. Sampah dapat menimbulkan penyakit dan masalah psikologis. Aroma tidak sedap dari sampah memasuki udara yang menjadi timbulnya pencemaran udara dan kesehatan. Pendapatnya, sampah merupakan sarang penyakit yang ditimbulkan oleh sisa-sisa makanan dan sebagainya karena dibuang sembarangan. Sikap yang tepat adalah mendaur ulang sampah plastik dan menjadikan sampah organik sebagai pupuk. Penegasan kembali, sampah dipandang sebagai barang yang tidak berguna yang bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Ayo kita kelola sampah menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silahkan. Ada yang bertanya nak? Ada yang silakan kelompok 3 atau kelompok 2, kelompok 1 boleh, kelompok 2 tanya. Apakah kalian sudah jelas dengan yang mereka sampaikan? Ya, Bu. Karena kelompok 4 ini kan teks ya, jadi langsung dia udah ada pengenalan isu dan sebagainya. Jadi sepertinya memang sama dengan kelompok 3 tadi. Isi dari teks persuasifnya memang sudah baik. Ya, silakan duduk. Cukup. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, ada yang tahu? Langkah-langkah menyusun teks persuasif, Bu. Oh, jadi langkah-langkah menyusun teks persuasif. Apa aja langkah-langkahnya? Menentukan tema, susunan perincian, pengumpulan bahan, terus pengembangan teks. Ya, jadi ada menentukan tema, menentukan susunan perincian, pengumpulan bahan, lalu semua itu kita kembangkan menjadi sebuah teks. Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, coba apa Pak? Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita jadi tahu kalau mau menyajikan teks persuasif itu nggak harus dari tulisan, bisa dari bentuk video, bisa dari bentuk gambar, mind mapping, atau tulisan itu sendiri. Iya, benar sekali ya. Jadi cara penyajian teks persuasif itu tidak harus tulisan, nak. Jadi kalian boleh menggunakan apa sih yang menjadi minat belajar kalian, apa sih yang kalian sukai belajar itu. Saya ini sukanya buat video. Ya udah silakan. Selagi itu bisa memenuhi kriteria penyajian teks. Jadi kalau ada struktur dan kaidah kebahasaannya sesuai, itu tidak apa-apa, ya. Nah, Ibu tanya,
jadi tantangan kalian itu susah mencari ide. Tapi akhirnya tadi kami berhasil. oh tapi berhasil. Berarti kalian bisa melewati tantangan yang mencari ide tadi. Bisa. Kalian mencari ide tadi kalian dapat dari mana? Selain dari buku. Dari internet, terus dari penjelasan dari ibu lah tentang Oh, iya. tema itu. Berarti pencarian idenya ada solusi ya. Jadi dari internet, dari sebenarnya dari pengalaman kita sehari-hari juga bisa loh nak. Ya kan? Kita kalau kita lihat sampah karena materi kita masalah kita tadi kan adalah sampah. Jadi sampah itu nak, kalau misalkan belum ada kotak sampah tempat kita buang, sampah itu ini dalam tas bur ini penuh dengan sampah kalau belum ketemu kotak sampah. Ya, jadi kadang di akhir minggu ibu buangin sampah. Jadi dari pengalaman kita sendiri, kita bisa jadikan pelajaran kita hari ini. Kemudian apalagi nak? Kalau misalkan tadi tantangan, menurut kalian belajar hari ini, apakah kalian sudah berhasil menyajikan teks? Berhasil. Sudah, ya, sudah berhasil. Dari apa? Kalian tahu itu berhasil? Dari Karena di sini kita udah bisa menyajikan sesuai dengan struktur teks persuasif yang ada, dimulai dari pengenalan isu, kami sudah ada dituliskan, terus pendapat, fakta, dan juga ajakan. Iya, benar sekali. Jadi teks persuasif itu memang harus ada satu kata kunci teks persuasif adalah kalimat kalimat ajakan. Jadi kata kunci teks persuasif adalah kalimat ajakan. Ya, itu refleksi kita ya. Udah melakukan refleksi. Kemudian untuk tugas individu itu kalian kerjakan, udah ada nak di LKPD tadi, kalian boleh bawa LKPD-nya, kalian kerjakan di rumah, tugas individu. Jadi penilaian kelompok sudah ibu lakukan, kemudian untuk penilaian individu itu kalian kerjakan dulu, kalian kumpul pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita materinya apa? Materi pertemuan selanjutnya saya lupa. Materi pertemuan kita selanjutnya adalah teks drama. Jadi kalau minggu depan minggu berikutnya ini kita baru materinya aja nak. Jadi prakteknya selanjutnya ya. Harap kalian mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Ibu rasa untuk hari ini cukup. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih pelajarannya. Untuk pertemuan kita hari ini cukup. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Silakan kalian istirahat. Ibu ucapkan selamat pagi. Selamat pagi.